Guys, sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Suara Siriniu begitu menggetarkan hati. Ternyata pasien yang dibawa oleh ambulans itu keluarga Pak Georgi, korban tabrak lari. Pak Georgi hanya bisa diam dalam kecemasan melihat putri satu-satunya terlihat kesakitan. Pak Georgi hanya diam dan diam sambil memandangi Brenda yang lagi ditangani tim medis dari balik kaca. Melihat detak jantung Brenda makin melemah, para medis melakukan picu jantung. Beberapa kali dikejutkan, namun keadaan detak jantung Brenda semakin melemah. Dan akhirnya monitor garisnya menjadi datar, tandanya jantung Brenda sudah berhenti. Ayah Brenda yang dari awal memantau di balik kaca pembatas, menerobos masuk, dokter yang menghalangi pun tidak dihiraukan. Ayah langsung memeluk gadis kecilnya yang sudah tiada. Di lain tempat di kediaman rumah Syarif, seorang anak laki-laki, tentunya anak Syarif mengendap-endap mengambil kunci mobil, sementara Syarif terlelap tidur di kursi karena kelelahan. Dorman anak Syarif itu langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Selain itu, Dorman pun menyalakan tip mobil sampai memekakan telinga. Dorman menjalankan mobilnya dengan kecepatan tak terkendali, berputar arah tanpa diperhitungkan. Naasnya Brenda kecil mau menghampiri Pak Georg ayahnya Brenda sambil nyebrang. Si kecil tidak sadar kalau bahaya mengintai. Ayah juga belum sadar kalau mobil si Dorman putar arah, sehingga saat Brenda nyebrang udah setengah jalan, mobil si Dorman langsung menyerempet tubuh kecil Brenda. Mobil si Dorman sampai rusak bagian depannya. Menyebalkan sekali, si Dorman malah tancap gas melarikan diri. Jangankan tanggung jawab menoleh pun tidak. Sampai di rumah, Dorman keluar dari mobil dalam keadaan galau dan masuk rumah dengan mengendap-endap. Dengan perlahan disimpannya kembali kunci mobil di tempat semula. Tiba-tiba radio hatta ayah Dorman berbunyi, Pak Syarif pun bangun. Dorman yang hampir ketahuan senyum-senyum salah tingkah. Syarif diberitahu polisi lalu lintas kalau telah terjadi kecelakaan anak diserempet mobil dan pengendaranya tidak bertanggung jawab malah kabur. Ciri-ciri mobil warna biru bagian depan sedikit penyelka bekas nyerempet anak kecil itu. Maka Syarif pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa tiap mobil yang lewat di kawasan itu. Melihat monitor detak jantung Brenda sudah di angka 0, Pak Georgi pun menangis histeris sambil memeluk Brenda. Para medis tertunduk lesu, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa Brenda. Akan tetapi keajaiban datang terlihat di monitor. Kalau detak jantung Brenda ternyata berdetak lagi, tandanya ada kehidupan. Dengan semangat para dokter pun mendekati kembali dan memeriksa Brenda. Sungguh di luar nalar Brenda dapur hidup kembali. Maka Pak Georgi pun pergi keluar meninggalkan ruangan gawat darurat dan hanya melihat dari kaca pembatas. Saat Pak Georgi lagi duduk, dokter keluar dari ruangan Brenda dan memberikan secarik kertas yang isinya Brenda harus segera dioperasi dan memakan biaya cukup banyak. Pak Georgi pun berpikir dari mana mendapatkan uang sebanyak itu, satu-satunya cara harus ngambil dari ban. Sementara Syarif bersama anak buahnya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang tabrak lari. Hanya satu cirinya, yaitu bagian depannya rusak. Tetapi selama ini tidak ada yang mencurigakan. Setelah itu Syarif pergi ke bank karena ada laporan di situ ada pencurian. Sesampainya di bank itu, Seri jadi tertegun karena ternyata yang merampok adalah Pak Georgi ayahnya anak yang tertabrak tadi siang. Syarif mengikuti Pak Georgi dari belakang yang tujuannya ternyata menuju rumah sakit. Setelah itu uangnya Pak Georgi kasihkan ke bagian keuangan untuk menutupi biaya operasi anaknya Brenda. Setelah itu Pak Georgi pun pergi mendekati ruangan tempat anaknya dirawat. Setelah selesai melihat anaknya, Pak Georgi pun ditangkap sama Syarif dan Pak Georgi pun tidak melakukan perlawanan. Dia hanya diam dan menurut waktu di borgong. Terlihat Brenda memandangi ayahnya dan juga Pak Syarif. Pak Georgi dan Syarif pun pergi naik mobil. Saat melewati rumah Syarif, Pak Georgi mengenali mobil yang menabrak anaknya Brenda lalu dia minta berhenti. Syarif pun turun dari mobil lalu dengan menggunakan senter dia melihat dashboard depan mobilnya. Ternyata di situ ada bekas kerusakan, bahkan plat mobilnya pun hampir terjatuh. Setelah yakin, Syarif pun menyuruh Pak Georgi turun dan meyakinkan
Kalau mobil itulah yang melakukan tabrak lari terhadap anaknya, maka borgol di lengan Pak George pun dilepasnya. Setelah borgol dibuka, Sheriff pun menyuruh Pak George untuk kembali ke rumah sakit, menunggu putrinya. Dengan perasaan yang tidak karuan antara keluarga dan tugas, Sheriff pun masuk ke dalam rumahnya. Dan menemui anaknya yang sedang ketakutan, Sheriff pun menyuruh anaknya untuk mengambilkan kunci mobil yang biru. Setelah itu ditanya, ternyata anaknya mengaku. Akhirnya kedua lengan anaknya pun diborgol. Anaknya pun lantas dimasukkan ke mobil dinas, dan Sheriff pun membawa mobil dinasnya ke tempat perampokan bank. Sesampainya di sana, terlihat banyak polisi memblokade tempat itu. Sheriff pun turun dan dengan memberi kode untuk membawa anaknya yang sudah diborgol itu. Dengan kasar didorongnya anaknya itu, dan cerita pun anaknya Sheriff lah yang merampok bank itu. Karena ulah anaknya lah menyebabkan orang sebaik Pak George melakukan hal yang nekat. Jadi anaknya lah yang menjadi pengganti Pak George sebagai penebus kesalahan yang telah menabrak lari putrinya, Pak George. Sambil memandang ayahnya, anak Sheriff pun hanya bisa bengong tidak mengerti dengan situasi ini, kenapa dia dibawa para polisi di depan ban yang habis terjadi perampokan. Tapi memang karena merasa bersalah, anaknya pun hanya diam dan menuruti jalur hukum. Sementara Pak George sedang duduk termenung sambil menunggu putrinya yang sedang dioperasi dan berharap semoga bisa pulih seperti sedia kala. Dan tim medis pun dengan cermat dan teliti melakukan pembedahan kepada Brenda, si anak ajaib. Terlihat di monitor detak jantung Brenda pun sudah normal kembali. Salah satu dokter yang mengoperasi lalu keluar dengan wajah yang ceria dan memberikan selamat kepada Pak George karena Brenda, putri kecilnya, sudah melewati masa kritis dan sekarang sudah mulai siuman. Betapa bahagianya Pak George dan bersyukur dengan adanya keajaiban ini.